Halo semuanya, saya Sofyan di sini di channel Revelmox. Kali ini kita akan membahas kisah di balik kesuksesan Nike. Selama lebih dari 51 tahun, Nike telah berhasil menarik pasar yang sangat luas dan terbesar di dunia dengan produk sepatunya. Nike saat ini memang tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Konsep produk dan detail kualitas yang dimiliki Nike memang patut diacungi jempol. Di video kali ini saya akan membahas kisah di balik kesuksesan produk Nike, mulai dari logo, pendirinya, hingga hal menarik lainnya yang kalian belum tahu. So, tanpa berlama-lama, check it out! Yang pertama, mulai dari pendirinya yang bernama Philip Knight. Pria kelahiran 24 Februari 1938 ini menyelesaikan studi S1 pertamanya di Universitas Oregon dengan jurusan jurnalistik. Setelah setahun bertugas menjadi tentara, ia kembali ke kampus mengambil master di bidang administrasi bisnis di Universitas Stanford. Ketika di Stanford, Knight menemukan ide membuat perusahaan sepatu bernama Blue Ribbon Sport pada tahun 1964. Ia mengajak teman satu kampusnya di Oregon yang bernama Bill Bowerman. Dalam bisnis ini, masing-masing memasukkan modal awal sebesar $500. Strategi Blue Ribbon Sport awalnya mengimpor sepatu asal Jepang, Onitsuka Tiger yang sekarang bernama Asics, dan menjualnya dengan harga tinggi di Amerika Serikat. Philip Knight bertekad untuk bersaing dengan sepatu merek Adidas dan Puma pada saat itu. Adidas dan Puma sangat mendominasi di masyarakat Amerika. Ada alasan mengapa Philip Knight memilih Jepang untuk tempat produksi. Karena selain murah, kualitas pembuatan sepatu di Jepang sangatlah berkualitas. Philip Knight berkeliling menjualan sepatu dari stadion ke stadion, dan semua dilakukan tanpa modal sebesar pun untuk biaya promosi. Lama-kelamaan penjualan pun semakin meningkat. Knight sendiri benar-benar ingin bersaing dengan produk Adidas dan Puma. Target pasar yang dituju oleh Nike adalah kalangan anak-anak dan dewasa, dan hanya berfokus pada produk sepatu untuk olahraga lari saja saat itu. Dengan mengubah image sepatu lari menjadi sepatu fashion, bentuk dan model dari produk Nike memang cenderung berbeda dengan brand-brand yang lainnya. Tapi dari itu semua, Bowerman punya ide untuk memproduksi sepatu sendiri. Pada tahun 1971, ide itu terwujud. Blue Ribbon Sport akhirnya mengganti nama menjadi Nike. Nama Nike diambil dari salah satu nama dewi Yunani, yaitu Dewi Nike, yang konon katanya dewi tersebut melambangkan kemenangan. Tentu Nike ingin menjadi brand pemenang dari banyak brand di dunia. Dan pada akhirnya Nike merilis logo pertama mereka pada tahun 1971 yang diberi nama Swoosh Logo. Logo ini didesain oleh mahasiswa jurusan desain grafis di Portland State University yang bernama Caroline Davidson. Logo yang membentuk tanda centang atau checklist terlihat sangat sederhana namun memiliki banyak arti. Desain logo ini sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Logo tersebut mempunyai filosofi yang artinya sesuatu yang sudah benar, tepat, dan tak ada keraguan. Setelah bisnis mereka cukup stabil, mereka mulai meluncurkan sepatu buatan mereka sendiri. Pada tahun 1971, mereka berhasil menciptakan sepatu pertama yang bernama Nike Waffler Trainer yang lebih ringan dengan sol di bagian bawah yang memiliki bentuk seperti waffle. Tujuannya untuk membantu atlet berlari lebih baik di arena. Sepatu ini terinspirasi dari istri Bowerman yang membuat waffle untuk sarapan. Sepatu ini diperkenalkan kepada publik di tahun 1972 pada acara US Track and Field Trial. Dan logo Nike yang terlihat seperti tanda centang muncul pertama kali pada samping sepatu yang bernama Nike Cortez. Dalam perjalanan Nike, sangat banyak kompetitor produk Nike yang cukup merumitkan Nike di pasaran. Produk yang sering mengganggu pergerakan Nike adalah produk Reebok. Untuk bersaing dengan Reebok, akhirnya Nike mengeluarkan produk sepatu basket yaitu seri Air Jordan yang langsung dipromosikan oleh Michael Jordan yang merupakan pemain basket terkenal pada zamannya. Keduanya melakukan kesepakatan pada tahun 1985 ketika Jordan masih menjadi bintang basket di kampus. Sepatu Air Jordan mulai dijual pada Maret 1985 seharga $65 per pasang. 2 bulan kemudian, Nike telah meraih pendapatan $70 juta dari penjualan sepatu ini. Karena permintaan pasar semakin meningkat, Nike meningkatkan lokasi pemasaran menuju ke arah Eropa dan Asia dengan jumlah produk yang cukup banyak.
Memang Nike ternyata sangat ngotot untuk memenangkan pangsa pasar dengan produk yang semakin banyak. Kalau sebelumnya sudah berhasil memproduksi sepatu di Jepang, selanjutnya Nike memproduksi sepatunya di Korea Selatan dan Taiwan. Nike memproduksi produknya di Korea Selatan dan Taiwan yaitu pada tahun 1972. Ternyata hal ini diketahui oleh pesaingnya yaitu Adidas dan Puma. Kedua brand tersebut mengikuti jejak untuk produksi di Korea Selatan dan Taiwan karena mereka tahu kalau biaya produksi di negara tersebut sangat murah. Namun pada tahun 1980 terjadi pergolakan buruh di Korea Selatan yang membuat Nike memindahkan produksinya ke Thailand dan Indonesia. Nike mulai diproduksi di Indonesia pada tahun 1988 yang berlokasi di Tangerang dan Serang, Banten. Tempat produksi Nike yang lainnya ada di India, Vietnam, Malaysia, dan Pakistan. Kelebihan brand Nike dibanding produk lainnya adalah pada sisi kualitas produknya. Kualitas setiap detail dan slogan yang begitu khas membuat Nike berbeda dengan produk dari brand-brand lainnya. Produk sepatu dengan pilihan warna yang unik membuat Nike sangat dilirik oleh banyak pasar untuk digunakan. Ada kelebihan, sudah pasti ada kekurangan. Kekurangan perusahaan Nike adalah mereka hanya fokus pada produk sepatu saja. Karena memang di benak masyarakat ketika orang menyebutkan Nike yang terlintas pasti sepatu. Untuk kebutuhan fashion lainnya Nike cukup lemah. Produk lain yang juga diproduksi oleh Nike adalah baju, celana, topi, dan perlengkapan olahraga. Sampai sekarang Nike tetap menjadi produsen produk olahraga terbesar di dunia. Ia memiliki pangsa pasar 62% di Amerika Serikat dan pendapatan per tahun bisa mencapai 30 miliar US dollar. So, itulah cerita di balik produk Nike yang sukses sampai saat ini. Semoga konten ini memberikan wawasan bagi kalian. Jika ada saran dan masukan, tulis komentar kalian di kolom deskripsi. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan di like dan share. Jangan lupa subscribe untuk support channel ini dalam membuat konten yang lebih menarik lagi bagi kalian. Thanks for watching, see you on the next video and bye bye guys.